Allahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para jamaah sidang salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita berupa maunah, pertolongan Allah serta rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan pertolongan dan rahmat Allah pula lah kita hari ini Allah taala sampaikan ke dalam bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita, menggerakkan hati kita untuk bisa hadir di dalam melaksanakan ibadah wajib, yaitu melaksanakan sholat isya, yang tadi siang kita sudah melaksanakan puasa di siang hari. Kemudian hari ini kita lanjut dari sholat isya, tarawih, dan kemudian mentadaburi Al-Quran atau yang disebut dengan kultum atau kuliah 7 menit. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang telah ditetapkan oleh takmir, yaitu tentang hakikat dan keutamaan Ramadan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membuka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dinamakan dengan hakikat itu adalah inti, sedangkan keutamaan itu memiliki makna keunggulan. Maka sesungguhnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti dari tarbiyah puasa di bulan Ramadan, kalau kita mengacu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 tadi, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian yaitu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian, agar supaya kalian itu bertakwa. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti daripada bulan Ramadan, puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, intinya adalah membentuk manusia yang muttaqin, yang bertakwa. Nah, kalau kita kupas makna takwa, maka sesungguhnya makna takwa ini memiliki makna yang begitu mendalam. Sebagaimana di dalam kitab Tafsir Tanwirul Mikbas min Tafsir Ibnu Abbas, itu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu
itu mengartikan takwa itu ada 3. Jadi sebenarnya esensi inti dari puasa bulan Ramadan yang kita laksanakan ini adalah membentuk manusia-manusia yang kalau kita rangkum 3 makna yang sebagaimana disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, maka sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah selepas kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi manusia-manusia yang bertauhid kepada Allah, manusia yang muwahhidin. Coba kalau kita kupas, ma'asyiral muslimin, para jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah, maka makna takwa sebagaimana yang dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, maka memiliki 3 makna. Yang pertama, kata beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, makna takwa di sini memiliki makna ayuta'a wa la yu'sa. Jadi bulan Ramadan, puasa yang kita lalui di siang hari ini itu akan menjadikan pribadi yang ayuta'a wa la yu'sa, menjadi pribadi yang taat dan menjauhi daripada kemaksiatan kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar daripada aturan-aturan Allah. Ayuta'a wa la yu'sa. Dan makna yang takwa yang kedua dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, makna takwa yang kedua, manusia yang keluar dari bulan Ramadan ini akan menjadi pribadi-pribadi yang ayuzkara wa la yunsa, yaitu manusia-manusia yang senantiasa dirinya itu ingat kepada Allah dan menjauhkan diri dari perbuatan lupa kepada Allah. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam mengupas makna takwa itu, masya Allah, begitu hebat. Jadi sebenarnya kita ini adalah di dalam bulan puasa, di bulan Ramadan ini, kita ini titik tujuan terakhir itu menjadikan manusia-manusia yang taat kepada Allah, menjauhkan dari perbuatan maksiat kepada Allah. Yang kedua, menjadi manusia-manusia yang selalu zikir, ingat kepada Allah dan tidak sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat dan keadaan. Itu makna takwa yang kedua. Sedangkan makna takwa yang ketiga yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu ayuskara wala yukfar. Hendaklah manusia-manusia kita, pribadi-pribadi muslim yang berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan ini, maka akan menjadikan pribadi-pribadi unggulan, pribadi-pribadi yang mencetak pribadi-pribadi yang senantiasa mensyukuri keberadaan Allah, yang Allah Ta'ala memberikan nikmat karunia kepada kita, dan akan membentuk pribadi-pribadi yang takut untuk mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sidang salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya hakikat puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah secara inti adalah membentuk manusia-manusia yang tauhid kepada Allah, menjadikan manusia-manusia yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan membentuk pribadi-pribadi yang taat kepada Allah, menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pribadi-pribadi yang senantiasa ingat, zikir
kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita berada, dan takut untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah membentuk manusia yang bersyukur atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat begitu banyak, dan takut untuk bersikap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan hakikat daripada Ramadan. Lalu apa keutamaan dari bulan Ramadan atau keunggulan dari bulan Ramadan? Maka sesungguhnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keunggulan di bulan Ramadan ini tergantung bagaimana kita di dalam membuat program-program unggulan ketika kita masuk di bulan Ramadan. Artinya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita di bulan Ramadan ini jauh-jauh hari ini kita memiliki planning, memiliki perencanaan? Di dalam bulan Ramadan ini kita harus punya target. Target apa yang harus kita rebut di dalam bulan Ramadan ini? Suatu contoh para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang mudah saja. Mungkin kita ketika di luar bulan Ramadan, kita atau hampir jarang kita bisa menghatamkan Al-Quran satu hari satu juz. Maka jadikan bulan Ramadan ini kita harus punya planning, punya target, unggulan. Apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini agar Ramadan itu ketika meninggalkan kita itu memiliki kesan yang mendalam bagi diri kita. Jangan sampai bulan Ramadan yang kita berada di dalamnya kemudian meninggalkan kita, kemudian Ramadan itu tidak memberikan kesan yang begitu mendalam di dalam diri kita. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sanad sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Artinya ma'asyiral muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di luar bulan Ramadan itu sudah dikenal sebagai manusia yang ajwad, yaitu manusia yang dermawan. Dan malaikat Jibril itu ketika menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan itu ajwadu, lebih sangat dermawannya di bulan Ramadan. Artinya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keunggulan bulan Ramadan itu juga memiliki keunggulan, salah satunya adalah membiasakan diri kita untuk gemar infak dan bersedekah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka target atau planning, perencanaan yang akan kita dapatkan, kita buat di dalam bulan Ramadan itu adalah bagaimana setelah kita keluar dari bulan Ramadan itu menjadi manusia-manusia yang memiliki simpatik, memiliki yaitu nilai-nilai kedermawanan kepada sesama di saat kita melihat saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis atau tidak mencukupi daripada kebutuhan hidup sehari-harinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keunggulan di bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lanjutan dari hadis itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min syahri Ramadan fayudarisuhul Qur'ana.
Yang kedua, kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu setiap malam di bulan Ramadan itu didatangi oleh malaikat Jibril dalam rangka fayudari suhul Qur'ana, dalam rangka untuk mutola'ah Quran. Malaikat Jibril dan Nabi SAW di bulan Ramadan, setiap malam bulan Ramadan membiasakan diri untuk mutola'ah, murojaah Al-Quran. Artinya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah bulan Ramadan ini bulan untuk memperbanyak amalan-amalan bacaan Quran. Di samping kita membiasakan untuk bersedekah, berinfak, tetapi ada amalan yang juga utama di bulan Ramadan yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam lakukan adalah fayudarisul Qur'ana, yaitu murojaah, mutola'ah, atau lebih pasnya untuk diartikan adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril itu mengkaji Al-Quran, mendalami Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar dibaca Al-Quran itu, tapi Al-Quran itu perlu ditadaburi, perlu dikaji, baik dari sisi ilmu tafsirnya maupun dari sisi ilmu fikihnya, itu juga dikaji di bulan Ramadan. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini jangan sampai kita kemudian cepet-cepetan membaca Al-Quran. Tapi yang penting esensinya di dalam bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran itu dengan mentadaburi, karena di sana ada kalimat fayudarisuhul Quran dari wazan fa'ala yaf'ilu, memiliki makna bil musyarakah, artinya saling. Fayudarisuhu itu artinya saling belajar, saling mengkaji, saling mutola'ah, saling murojaah. Nah, jadikan bulan Ramadan ini sebagai sarana untuk mengkaji, memperdalam Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca, tetapi lebih dengan makna mengkaji, mendalami Al-Quran, baik dari sisi tafsirnya, baik dari sisi fikihnya, baik dari sisi hukum-hukum lainnya. Lah inilah ma'asyiral muslimin yang dimaksud dengan keutamaan bulan Ramadan atau keunggulan bulan Ramadan. Kalau hakikat bulan Ramadan adalah membentuk manusia yang bertauhid kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka keunggulan atau keutamaan bulan Ramadan itu adalah terletak bagaimana kita mempersiapkan dengan segala warna-warninya kegiatan, planning, perencanaan ketika kita mengisi bulan Ramadan dengan memperbanyak nilai sedekah dan memperbanyak mengkaji Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tetapi juga memperdalami Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sederhana ini, yang singkat ini, memberikan kepada kita semua motivasi untuk bisa mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan ini, mewarnai bulan Ramadan ini dengan nilai-nilai amalan wajibnya maupun amalan sunnahnya, sehingga kita ketika keluar dari bulan Ramadan menjadi manusia-manusia yang tauhid, menjadi manusia-manusia yang senantiasa memiliki jiwa sosial dan memiliki jiwa yang senantiasa memberikan manfaat kepada sesama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.